ini keliru atau seperti apa sehingga berani menyuarakan ini? Itu sudah mendapatkan sanksi dari pihak kampus. Nah, terkait masalah LGBT ini, kemudian kita angkat sebenarnya sebagai sinyalmen atas daruratnya betul-betul pelecehan seksual yang terjadi di kampus Universitas Islam ini. Kan kami sudah bilang, korban mungkin sudah hadir di Polres ini ketika kami sampai. Ternyata tidak ada. Kami baru tahu di sana pada saat kami yang disuruh untuk melapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indeks yang ada di rumah. Jadi hari ini kita masih bersama dengan podcast Indekspedia, edukatif dan inspiratif. Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menyita perhatian publik. Jadi ada pun beberapa hal yang kemudian akan disampaikan ini itu berkaitan dengan pelecehan seksual yang terjadi di salah satu kampus di Kota Palopo, yakni Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Jadi desas-desus terkait adanya indikasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen di universitas tersebut itu menuai berbagai kritikan dari kalangan mahasiswa. Nanti di situ juga beberapa sorotan juga mengarah ke instansi pendidikan ini bahwa ada dugaan bahwa kampus ini diduga melindungi pelaku dalam kasus yang melibatkan dirinya sebagai pelaku pelecehan seksual. Dan di sini kita menghadirkan narasumber dari kalangan mahasiswa yang terus gencar menyuarakan suara untuk kepentingan beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Di sini ada sahabat atau Linda Putra dan juga Manca, dan mereka ini adalah aktivis yang menyuarakan terkait problematika yang terjadi di Universitas Islam Negeri. Salah satunya adalah pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen yang sempat viral di media sosial. Mungkin untuk pengantarnya dulu nih teman-teman ya, seperti mungkin kita lebih baik untuk idealnya kita perkenalkan dulu diri kita, dari mana asalnya, dari kota apa, kemudian juga prodinya apa atau fakultas dari mana. Ya mungkin dari Putra dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Futipar Putra Pratama, biasa dipanggil Putra. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Kampus UIN Palopo, program studi Pendidikan Agama Islam, dan saya asli lahir dari Kota Palopo, tinggal di Perumnas, Jalan Cendrawasih. Ya, Manca. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, akrab disapa Manca. Nah, saya berasal dari Kota Palopo dan saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Kota Palopo, menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, jadi itu sedikit perkenalan dari narasumber kita yang cukup luar biasa pada malam hari ini, karena mereka ini salah satu orang yang berani menyuarakan tindakan kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di kampus mereka. Ini salah satu keberanian yang mereka harus tanggung dan juga menjadi salah satu pemacu adrenalin bagi mereka karena berani menyuarakan salah satu isu yang sangat kontroversi di Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Mungkin berangkat dari situ saya ingin bertanya dulu kepada Putra. Kita jabatan sebagai apa di sini untuk aksinya teman-teman kemarin? Jadi Kak, ada aliansi yang terbentuk kemarin, itu kan namanya G30S UIN. Oh iya. Kami di situ membentuk 4 tim lobby. Kami tidak mengambil Jenlab karena kami khawatirkan Jenlabnya ini akan mendapatkan tendensi atau intervensi dari pihak birokrasi.
Sampai nanti berubah nama menjadi Amara UIN Palopo Jilid 3, kami tetap menggunakan 4 tim lobby ini. Ya, dari saya ini salah satu dari 4 tim lobby bersama saudara Manca. Nah, ini kan berangkat dari viral ini, teman-teman. Kalau anunya, ini yang sampai viral ini dari yang viralkan ini, bukan ada desas-desus juga yang kami dengarkan itu bahwa yang memviralkan ini sendiri adalah dari kalangan mahasiswa. Nah, betul tidak itu yang desas-desus yang kemudian berkembang di luar sana terkait yang pertama kali memviralkan dugaan pelecehan seksual verbal ini ke media sosial? Iya betul, itu dari kami Kak sebenarnya, dari kalangan mahasiswa yang membuat kasus ini sampai ke media sosial viral begitu ya. Karena memang kalau kita refleksi beberapa gerakan kawan-kawan mahasiswa di UIN Palopo, memang ada beberapa kali terjadi kasus pelecehan seksual. Sempat korban ini melapor, namun ternyata tidak ada efek jerah pada pelaku. Bahkan pelaku ini masih berkeliaran di kampus, masih mengajar dan sebagainya tanpa ada rasa bersalah. Makanya kami memilih jalur media sosial untuk memviralkan kasus ini ya, karena kami menganggap ya supaya seluruh mahasiswa UIN tentunya itu tahu dan sebagian ikut bersuara dari kejadian ini. Oke. Kalau dari Manca bagaimana? Jadi atas viralnya daripada poster-poster yang beredar di media sosial itu memang berasal dari kalangan mahasiswa. Karena dalam beberapa kasus yang telah kami ungkap, kasus pelecehan, sebelum daripada kita berangkat kasus LGBT ini, ada berupa kasus pelecehan juga yang kami dapatkan. Nah, itu sudah mendapatkan sanksi dari pihak kampus. Nah, terkait masalah LGBT ini, kemudian kita angkat sebenarnya sebagai sinyalmen atas daruratnya betul-betul pelecehan seksual yang terjadi di kampus Universitas Islam ini. Oh, jadi bukan cuma satu kasus ini. Oh, jadi teman-teman menyuarakan ini supaya seluruh mahasiswa UIN Palopo itu tahu bahwa ada tindakan pelecehan seksual yang terjadi di kampus mereka begitu. Jadi tujuannya itu. Iya, kami juga berharap kan dari viralnya kasus ini ada beberapa yang bersuara. Mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama, cuman karena takut bersuara ya, makanya kami pantik lewat media sosial. Iya, dipantik untuk mereka speak up ini apa semua. Jadi bukan cuma satu kasus, tapi kita fokus di kasus ini saja dulu, kasus yang cukup menyita perhatian publik karena ada juga indikasi LGBT. Nah, ini, tapi kita juga bahas dulu terkait pelecehan seksualnya ini. Ini kan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sejauh ini sebelum kemarin laporan di kepolisian. Apa upaya sebelumnya ini yang teman-teman lakukan dalam penyelesaian masalah tersebut? Jadi kan pada awalnya nih Kak, kasus ini kan yang terduga pelaku ini pelecehan sesama jenis ini sebenarnya menjadi bertahan pada salah satu program studi di kampus di Fakultas Syariah ya. Nah, itu sudah menjadi pendiskusian hangat pada saat itu. Nah, cuman sempat tenggelam. Jadi kan kasus ini sebenarnya sudah viral kemarin. Tahun berapa itu? Ya, 1 tahun yang lalu. Tapi khususnya prodi itu tadi di dalam syariah ya, salah satu prodi saja yang menjadi pendiskusian hangat. Nah, sempat lagi naik ini, makanya kami jemput. Kami coba propagandakan pertama lewat poster ya. Kami lihat poster. Ternyata kampus ini seolah-olah menutup diri begitu. Makanya kami langsung kasih keluar saja di media sosial beberapa bukti pelaku pelecehan sesama jenis ini. Dan juga memang beberapa dari kawan-kawan lembaga itu beberapa kali menghubungi kami untuk membuka undangan konsolidasi. Makanya baru nanti kami buka undangan konsolidasi. Beberapa dari kawan-kawan lembaga juga itu ikut bersuara. Ternyata itu tadi bukan cuman satu korban, ternyata ada yang bersuara di situ di Fakultas FEBI. Terakhir kemarin itu kayaknya manajemen pendidikan Islam yang bersuara itu. Yang rame itu jadi itu yang prodi yang bersuara terakhir itu sebelum bahasa Arab masuk MPI.
betul. Nah, ini tindakan yang dia ambil oleh kampus, menurut teman-teman ini keliru atau seperti apa sehingga berani menyuarakan ini? Kalau tindakan yang kemudian diambil dari kampus itu sendiri, kami awalnya mencoba mediasi. Iya. Nah, mediasi pertama kita itu di rektorat di lantai 1. Nah, kemudian alhasil yang keluar dari birokrasi itu menyebut bahwasanya pelaku yang melakukan pelecehan sesama jenis ini tidak dapat dimutasi. Nah, maka dari itu pada saat hearing teman-teman lakukan walkout pada saat selesai pendiskusian dan hearing ini dilakukan di direktorat. Nah, kemudian teman-teman melakukan mediasi kembali lagi dan melapor ke PSGA dan PPKS. Nah, kami kiranya bahwasanya setelah daripada kami melapor ini akan ada sanksi disiplin dari sanksi administrasi dan disiplin dari pihak internal kampus. Nah, itu yang kemudian kami tagih kepada pihak kampus. Nah, dan setelah daripada pelaporan itu, kami justru disuruh melapor ke pihak kepolisian. Nah, kenapa tidak diselesaikan di dalam internal kampus saja dulu? Nah, karena kan jelas dalam undang-undang pendidikan tinggi itu mengatur daripada sanksi administratif dan disiplin kepada asn atau pejabat di kampus itu sendiri. Jadi memang Kak, sebelum audiens ini yang sudah terbentuk aliansi G30S itu kami kan coba kumpulkan beberapa bukti ya. Kami sudah satukan bukti yang dari syariah dan dari FEB itu Fakultas Ekonomi. Kami sudah kuat di situ, makanya kami adakan audiens. Karena kami tidak lakukan aksi demonstrasi itu karena kami takut sebenarnya. Takut pertama kami dibenturkan masyarakat dan takut dibenturkan sama pihak keamanan yaitu Satpam. Ya, makanya kami langsung audiens. Situ yang hadir pada saat audiens ada wakil rektor 3, ada wakil dekan 3 Tarbiyah, wakil dekan 3 Fuad sekaligus ketua Satgas PPKS, dan ada PSGA di situ. Nah, memang pada saat kami audiens kan ada 2 tuntutannya kami Kak. Yang pertama itu ada copot dan keluarkan pelaku pelecehan sesama jenis atau LGBT. Yang kedua kami minta transparansi SK tim investigasi yang kalau dalam narasi yang kami lihat kan Pak Rektor mengatakan sudah ada tim investigasi khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus ini. Makanya pada saat kami minta audiens itu ternyata belum ada tim investigasi yang dibentuk. Mulai dari perkataan Pak WR3 itu ya, wakil rektor 3 mengatakan belum ada dan prosesnya belum berjalan karena belum ada laporan. Makanya pada saat kami audiens itu baru masuk laporan di situ. Nah, dan juga memang kami menyesalkan ya pada saat audiens itu terlalu banyak kontroversi sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Rektor dan apa yang disampaikan oleh PSGA, PPKS dan WR3 itu saling berbantahan. Berbantahan. Makanya kami heran kenapa bisa seperti ini. Makanya sebenarnya secara tidak langsung tuntutan kami yang 2 ini itu sebenarnya tertolak. Karena terakhir katanya ketua PPKS yaitu Ibu Hamdani sekaligus wakil dekan Fuad ya, katakan ya pas melihat bukti ini yang kami serahkan, bukti screenshot yang kami print, beliau mengatakan ini buktinya tidak kuat, ini belum sampai tahap pemecatan ini karena tidak sampai menyodomi. Nah, di situ kami langsung memilih untuk walk out. Oh, jadi ada memang itu yang keluar itu kalau belum disentuh secara fisik ada. Tidak bisa. Dan itu 2 kali diucapkan Kak. Kan yang pertama terus kami minta bertanya kembali bagaimana tadi Bu persoalan pemecatan. Beliau mengatakan ya tidak bisa dipecat karena belum sampai menyodomi. Jadi 2 kali beliau mengatakan hal seperti itu. Makanya kami langsung memilih walkout di situ. Iya, tapi agak kontradiksi juga waktu di pemberitaan kemarin tuh. Jadi mereka langsung menindak apa yang menjadi aduannya teman-teman itu di salah satu berita yang tayang juga di Indeks Media. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini, upaya yang teman-teman lakukan ini cukup masif mulai dari awal sampai sekarang dengan adanya upaya untuk melaporkan pelaku kemarin ya, itu ada juga Satgas PPKS kemarin. Nah, ini yang menjadi agak
aneh juga untuk kami, makanya kami mengundang teman-teman di sini. Menurut teman-teman sendiri, upaya yang dilakukan kampus kemarin mendampingi, apakah memang mendampingi teman-teman mahasiswa atau memang mahasiswa yang mendampingi Satgas PPKS untuk melaporkan masalah ini di kepolisian? Jadi kan pada awalnya itu Kak, persoalan yang kami setelah serahkan bukti diminta juga keterangan dari pelapor kan. Karena kan Kak, awalnya korban tidak mau bersuara ya. Korban tidak mau bersuara karena memang korban ini itu sudah ketemu dengan pihak rektorat, yaitu Pak Rektor sendiri. Makanya setelah ketemu dengan Pak Rektor, komunikasi kami tertutup di situ. Makanya kan PSGA dan PPKS ini berkomitmen untuk biar dia yang mengawal korban dan sebagainya. Oke, kalau begitu kami lepas. Yang penting kami sudah melaporkan ada kasus seperti ini. Karena kan memang kami tidak menginginkan ada praktik seperti ini. Apalagi ini adalah sesama jenis ya. Nah, makanya persoalan kemarin yang di kepolisian itu, kan itu sudah ada hasil investigasinya Kak. Sebelum sebenarnya itu yang kemarin Kak, sempat tim PSGA dan PPKS ini merekomendasikan sanksi kepada pimpinan rektorat. Sanksinya itu dia dicopot dari jabatan dan skorsing 1-2 semester. Nah, tapi ternyata ini tidak bisa, rekomendasi sanksi ini tidak bisa karena memang yang menentukan di kampus itu, yang memberikan sanksi itu adalah langsung pimpinan saja, yaitu Pak Rektor. Makanya kemarin ada undangan pembacaan hasil investigasi ya. Hasil investigasi di gedung rektorat lantai 3. Ternyata pada saat kawan-kawan ke sana itu tidak ada pembacaan. Kan diundang memang beberapa mahasiswa. Diundang, ternyata tidak ada pembacaan hasil investigasi karena Pak Rektor sendiri mengatakan langsung bawa saja ini BAP, hasil investigasi ini ke kepolisian. Nah, kami awalnya mengira yang ingin melaporkan ini adalah PSGA dan PPKS terkait kasus ini. Kami hanya mengira kami ini dilibatkan untuk mendampingi dan mengawal. Memastikan bahwa laporan ini betul nastor atau tidak. Dan memang Kak, kan tidak ada bacaan hasil investigasi atau bacaan BAP ini. Kami minta pada awalnya sebelum ke minim di kampus Kak, sebelum kami minta biar kami coba baca ini hasil BAP-nya, berita acaranya, hasil investigasi seperti apa. Tapi kami tidak diperlihatkan, kami ditolak, tidak usah dilihat ini barang sakral ini. Nah, makanya pada itu ikut saja Dek kepolisian, ayo kita ke sana. Ini lapor ini kasus. Makanya kami ikut. Pada saat sampai di Polres Palopo, Kapolres Palopo, ternyata di situ kami baru sadar, beberapa kawan-kawan mahasiswa sadar bahwasanya ini merupakan sebuah polarisasi ya. Polarisasi karena ternyata pada saat sampai di sana kami yang disuruh melaporkan kasus ini. Padahal kan sebelum sampai ke Kapolres, kami tanya sama Ibu Mirnawati ya, sebagai ketua PSGA, kami tak. Nah, bagaimana dengan korban? Kalau mau melapor Bu, jangan nih pikir korban, tidak usah pikir korban karena biar kami yang atur itu. Makanya kan kami sudah bilang, korban mungkin sudah hadir di Polres ini ketika kami sampai. Ternyata tidak ada, kami baru tahu di sana pada saat kami yang disuruh untuk melapor. Makanya juga saya heran itu sama Humas UIN Palopo, yaitu Bapak Rizky Asis, karena beliau mengatakan kepada saya, bagaimana Putra bisa dihadirkan korbannya? Bagaimana komitmennya dari awal tim PSG dan PPKS yang mengawal korban ya? Makanya langsung saya bilang itu ke kepolisian, yaitu Satreskrim kayaknya itu ya Kak. Saya bilang, Pak, kami dari awal ke sini sampai ke Polres ini itu hanya diarahkan. Kami kira kami juga ini ikut mengawal. Kami kira korban juga ada di sini dan sebagainya. Ternyata kami di sini. Kami heran juga Pak. Makanya kan memang apalagi itu masuk di delik aduan ya. Memang tidak bisa. Kami ini bukan korban. Makanya kami tidak bisa melapor. Makanya laporan itu ya jelas tidak diterima. Makanya juga kami heran kenapa yang diklaim dalam media itu adalah mahasiswa yang melapor. Padahal kami tidak pernah mengatakan mau melaporkan ini ke kepolisian karena memang dari awal kami bagaimanapun caranya kampus harus bisa menyelesaikan masalah ini. Cuman ternyata kami dilempar ke luar. Makanya kan kami lebih milih selesaikan dulu di internal baru ke eksternal. Kan kami juga Kak sebenarnya tidak berani bergerak kalau tidak kami rasa kuat ini bukti dan memang pada saat kami diminta keterangan ini, Ketua PSG mengatakan buktinya ini sebenarnya sudah cukup kuat. Makanya kan dari keluarnya rekomendasi sanksinya PSG ini, PSG sendiri dan PPKS itu sudah mengakui bahwasanya korban pelaku ini sudah bersalah sebenarnya. Begitu. Cuman kami heran kenapa kasus ini masih mengambang.
Jadi itu yang menjadi annya teman-teman. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin teman-teman ingin sampaikan kepada publik, khususnya mahasiswa UIN Palopo dan juga secara menyeluruh sivitas akademika di UIN Palopo dalam upaya menyelesaikan permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang dosen. Dosennya laki-laki atau perempuan nggak? Laki-laki, sesama jenis. Sama jenis. Iya, sama atau perempuan yang lakukan pelecehan seksual. Ya, harapannya teman-teman untuk kampus dan juga aparat kepolisian seperti apa? Mungkin dari Putra dulu. Nah, tentu Kak, kami dari awal ini betul-betul berjuang atas nama kebenaran ya. Kami juga sebenarnya malu, capek baca-baca buku, tapi hanya terpuaskan oleh otak sendiri, tidak ada pengaktualisasian. Nah, ini menjadi bentuk kami dari hasil bacaan buku kami ingin membela yang namanya kebenaran. Dan juga sebenarnya kami mengharapkan kampus itu betul-betul transparansi dalam menyelesaikan kasus ini. Kami betul-betul mengharapkan kampus ini masih memperjuangkan yang namanya keadilan dan kebenaran, karena kami sebenarnya sudah skeptis sebenarnya sama kampus, karena dari awal katanya kalau ada laporan seperti ini korban itu harusnya diskorsing untuk sementara sampai kasusnya selesai, tapi ternyata dikatakan oleh tim PSG tidak bisa dulu diskorsing karena masih cuti. Ternyata cuti tapi masih mengajar via Zoom. Nah, itu dari awal kami, maksudnya banyak kontroversi. Ternyata kan memang ada sesuatu yang semacam ditutup-tutupi. Kami juga berharapkan sama pimpinan kampus, yaitu Pak Rektor, tolong Pak, kami meminta keputusan tegasnya dari Bapak pimpinan kampus. Karena kalau kami bandingkan dengan ada salah satu oknum cleaning service kemarin yang menipu, kami hanya memperlihatkan bukti chat dan nomornya langsung dipecat. Nah, ini sudah ada buktinya dan melalui beberapa proses, tapi sampai hari ini belum ada keputusan yang tegas dari kampus. Apakah pelaku ini betul-betul dimutasi atau seperti apa? Kami tidak mendapatkan itu. Jadi makanya kasus ini masih mengambang, Kak. Jadi itu yang harus dijawab sama kampus. Ya, kami berharap kampus secepatnya menyelesaikan kampus ini. Dan juga kepada kawan-kawan mahasiswa, kami berharap, tentu mungkin ada yang mengalami hal yang sama, silakan melaporkan, karena tentu saja beberapa lembaga di kampus, Kak, itu kami sudah tidak percaya juga. Makanya silakan hubungi sempat tim lobby itu yang ada di Amara UIN, silakan hubungi, nanti kita selesaikan sama-sama. Manca ada. Nah, baik, kalau dari saya sendiri sebenarnya Kak, saya juga adalah salah satu pengurus lembaga yang menjabat sebagai ketua lembaga di himpunan itu sendiri, yang seharusnya yang bagaimana pengurus lembaga ini mewadahi daripada aspirasi dari kalangan mahasiswa. Nah, hal yang kemudian saya lakukan adalah suatu jalan yang sekiranya sudah benar, karena bahwasanya ketimpangan yang hadir di kampus itu meski tidak diselesaikan secara bersama-sama, tidak tinggal diam melihat beberapa ketimpangan yang ada di kampus itu hanya terbengkalai dan mangkrak begitu saja. Nah, dari aksi yang kemudian yang kami lakukan ini, dari tanggal 22 September hingga sekarang kurang lebih sudah 3 minggu ya, aksi ini yang kami lakukan. Itu kita masih konsisten sampai saat ini untuk bagaimana kampus bisa menyelesaikan secara cepat daripada praktik yang kemudian hadir di kampus ini. Ini yang saya bilang, yang saya maksudkan juga Kak, bahwasanya bilang ada memang beberapa pelaku oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual. Nah, meskipun korban dan pelaku ini telah selesai, tapi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di kampus berlabelkan agama ini seharusnya itu tidak terjadi. Nah, itu yang kami tidak inginkan adalah praktik daripada hal-hal yang terjadi menimpa ini. Nah, harapan saya untuk ketua-ketua lembaga dan seluruh mahasiswa juga agar kiranya melapor apabila mendapatkan kejadian-kejadian yang seperti ini misalnya. Nah, meskipun kita memiliki ketakutan akan diancam atau takut dipersulit persoalan nilai. Nah, ini yang bisa terjadi Kak. Bahwasanya mahasiswa itu kenapa tidak melapor ya karena ada beberapa tendensi yang masuk biasanya sih kalau dari mulut ke mulut seperti itu.
Nah itu yang kami tidak harapkan atas kejadian ini. Sekiranya mahasiswa berani untuk speak up, berani untuk berbicara, karena kita memiliki kampus yang berlandaskan agama. Nah, itu dari saya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ini ada satu pertanyaan yang perlu untuk diklarifikasi dulu sama teman-teman. Mungkin satu orang saja untuk mewakili. Aksi teman-teman ini apa betul tidak ditunggangi atau ditunggangi? Sebenarnya Kak, dari awal kami bergerak ini pasti dituduh ditunggangi dan sebagainya. Tapi kami jujur, aksi ini adalah aksi yang terkonsolidasi, ini murni dari gerakan mahasiswa. Meskipun ada beberapa oknum yang menuduh kami ini ditunggangi seniornya misalkan, ini ditunggangi oleh salah satu dosen misalkan ya. Tapi kami murni Kak, kami tidak bergerak kalau ini ditunggangi. Karena kami betul-betul berjuang murni, ini murni dari hati kami. Kami resah sebenarnya. Maka tuduhan-tuduhan itu ya kami klarifikasi, ini tidak ditunggangi. Oke. Kemudian yang kedua nih, yang terakhir yang perlu saya tanyakan ini, apakah benar upaya yang teman-teman lakukan ini, pertama tadi yang kamu memviralkan ini masalah, apakah memang ada indikasi teman-teman mahasiswa ini ingin merusak atau mencederai alma mater kampus? Justru kami tak mau memperbaiki. Jangan sampai kampus ini terlihat di luarnya saja yang baik, bagus, cantik, tapi ternyata dalamnya busuk. Maka kami ingin memperbaiki di dalamnya terlebih dahulu. Meskipun kami disebut sebagai mahasiswa yang merusak alma mater, merusak nama kampus, apalagi pada saat Menteri Agama hadir, itu adalah bentuk protes kami bahwasanya kami ingin kampus ini betul-betul bagus. Jangan hanya menampilkan sisi luarnya saja, tapi sisi dalamnya ini ternyata busuk. Maka ayo kita sama-sama perbaiki. Jadi ajakan dari teman-teman mahasiswa ini mengajak bukan hanya sesama mahasiswa, tapi mengajak seluruh sivitas akademika UIN Palopo untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Dan ini salah satu hal yang sangat menarik karena mahasiswa sampai hari ini masih menyuarakan keadilan, bagaimana pelaku diberikan sanksi yang sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian korban juga mendapat perlindungan, kemudian juga menjadi perhatian untuk seluruh mahasiswa yang ada di UIN Palopo agar tidak ragu-ragu dalam men-speak up atau mengumumkan atau memberitahu kepada empat itu apa tadi? Yang empat orang ini. Oh, 4 tim lobby. 4 tim lobby. Ya, jangan ragu untuk menyampaikan kepada 4 tim lobby kalau memang kampus tidak menerima atau enggan ataupun apalah, terserah. Ketika kampus tidak memfasilitasi teman-teman, ada 4 tim lobby yang kemudian disiapkan oleh teman-teman mahasiswa untuk mendampingi terkait kasus-kasus serupa pelecehan seksual, apalagi ada indikasi dugaan LGBT salah satu dosen di dalam UIN Palopo itu sendiri. Dan satu hal yang perlu kami ingatkan dari Indeks Media bahwa pelaku pelecehan seksual dan LGBT adalah musuh kita bersama. Memerangi pelaku pelecehan seksual dan LGBT adalah PR kita bersama, dan kami berharap semua mahasiswa dan juga tidak terjadi pada keluarga kita. Demikian podcast Indeks Media pada kesempatan hari ini. Salah dan kurangnya mohon disempurnakan, dan saya dengan ucapan wallahualam billahil taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indeks Media. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.